Kedua master alkimia itu awalnya berpikir bahwa Nili tidak akan dapat menjawabnya, namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Nili akan dapat menjawab pertanyaan itu dengan sangat cepat. Setelah dia menyelesaikan beberapa pertanyaan, para master berpikir bahwa Nili hanya menulis sembarangan saja, lalu memanjangkan leher kepala mereka untuk mengintipnya. Pertanyaan pertama adalah tentang 16 metode penggunaan rumput inti jiwa. Oh, jawabannya cukup bagus. Tidak ada yang terlewatkan. Pertanyaan kedua adalah tentang proses pemurnian pil konsentrasi jiwa, ke-26 langkah itu sangat lengkap. Kedua master alkimia saling beradu pandang. Reaksi pertama mereka adalah kemungkinan Nili curang. Bagaimana mungkin seorang remaja berusia 13-14 tahun dapat memahami prosesnya dengan sempurna? Sebenarnya, menjawab dalam satu halaman saja terlihat biasa saja. Namun, jawabannya itu mestinya dirangkum dari pengetahuan tentang puluhan ribu herbal dan ribuan ramuan. Berapa banyak pengetahuan mendalam yang harus dimiliki seseorang untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah. Dan lagi, lembar soalnya ini dipilihkan oleh salah satu master alkimia, yang hampir menghilangkan semua kemungkinan kecurangan Nili. Seorang anak berusia 13-14 tahun, bahkan jika dia harus mulai membaca sejak masih di dalam kandungan, tidak mungkin selesai membaca begitu banyak buku. Kedua master saling berpandangan dan tersenyum getir. Mungkinkah di dunia ini, telah muncul seorang jenius dengan kebijaksanaan dari lahir? Kebijaksanaan dari lahir itu berarti bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan itu luar biasa sejak lahir. Dalam keadaan normal, orang awam akan membutuhkan setidaknya 1/4 jam untuk menyelesaikan satu lembar soal. Untuk dapat menyelesaikan 10 lembar dalam jangka waktu yang ditentukan pasti tidak bakal cukup. Banyak orang akan terjebak oleh beberapa pertanyaan sulit, namun, Nili mampu menyelesaikannya tanpa jeda di antara satu soal ke soal selanjutnya dia menjawab 3 soal dalam 1/4 jam. Sebelum 1 jam berlalu, 10 makalah telah terisi dengan jawaban. Setelah setiap lembar kertas selesai dijawab, kedua master itu akan langsung memeriksanya. Yang membuat mereka ngeri, ke-10 jawaban tidak memiliki satu koreksian pun. Beberapa pertanyaan malah dijawab dengan brilian. Jawaban-jawaban itu lebih sempurna daripada yang tercatat dalam beberapa buku, membuat mereka kagum. Jenius. Seorang jenius sejati telah ditemukan. Kedua master alkimia itu kagum, suasana hati mereka sangat senang. Mengenai kejeniusan ini, mereka harus segera melaporkannya ke para master yang lebih tua. Usia Nili memang masih kecil, tetapi dia sudah memiliki pengetahuan yang menakutkan. Apa yang bakal terjadi dengannya dalam beberapa tahun mendatang? Nili bahkan mungkin akan menjadi sosok yang akan membawa asosiasi alkemis berkembang lebih jauh. Memikirkan hal itu saja, sudah membuat mereka bersemangat. Saat ini, seseorang yang menilai semua jawaban Nili juga akan ikut terkenal. Bolehkah kami tahu dari mana tuan muda ini berasal? Salah satu pria tua itu bertanya sambil tersenyum, namaku Huyan Ming, dan dia adalah Mu Yang, kami berdua peringkat master alkimia dasar. Guru yang terhormat, kalian bisa memanggilku dengan namaku saja. Aku Nili, dari klan tanda surgawi, kata Nili dengan rendah hati. Sebenarnya ada orang lain dengan nama klan Huyan. Nili penasaran apakah benar dia berasal dari klan Huyan. Mendengar kata-kata Nili, mata Huyan Ming dan Mu Yang dengan senang menyipit. Nili menyebut mereka sebagai guru terhormat saja telah membuat mereka berdua bahagia. Tidak buruk, tidak buruk. Dalam usia yang begitu muda, dia memiliki bakat yang sangat besar tetapi tidak sombong. Jika nanti Nili benar-benar bisa mendapatkan tempat di asosiasi alkemis, memanggil dengan kata-kata guru terhormat ini akan sangat meningkatkan status mereka. Babak 44, lulus. Klan Tanda Surgawi. Kedua master alkimia mengingat kesan mereka tentang klan ini. Klan Tanda Surgawi adalah klan yang sangat kecil di antara klan aristokrat. Tidak terkenal dan kekuatannya juga tidak bagus-bagus amat. Mereka berdua dengan ringan tersenyum. Andai kata Nili berasal dari klan bangsawan atau klan besar, meskipun mereka menunjukkan sikap perhatian dan kasih sayang kepada Nili, Nili pasti tidak akan menganggap dan mengingatnya ke dalam hatinya. Tetapi karena Nili berasal dari klan kecil, maka itu akan lebih mudah untuk ditangani. Kedua master alkimia mengobrol dengan Nili untuk beberapa waktu hingga mereka menyadari bahwa Nili tidak hanya mahir dengan teori-teori alkimia, tetapi juga akrab dengan proses penyempurnaan yang sebenarnya. Jenius raksasa. Mereka telah berkecimpung dalam alkimia selama beberapa dekade, dan baru saja mencapai tingkat master alkimia pada usia 40-50 tahun. Jika mengingat lagi tentang berapa usia Nili, mereka tidak bisa menahan rasa malu. Itu malah membuat frustrasi. Berapalah usia Nili sekarang? Namun dia sudah memiliki pengetahuan yang jauh di atas mereka. Pengetahuan benar-benar tidak mencerminkan usia seseorang. Sudah waktunya mereka memberi sedikit pelayanan ekstra pada Nili. Kedua master alkimia ini dengan cekatan mengumpulkan kertas ujian Nili, bersiap untuk secara pribadi menyerahkannya langsung kepada presiden. Bagaimana mereka bisa membiarkan kejeniusan seperti itu lepas dari tangan mereka? Kedua master alkimia berkata sambil tertawa, Nili, kamu akan menunggu di sini sebentar. Kami berdua akan pergi untuk bertemu presiden. Moga-moga kami bisa membawamu bergabung dengan asosiasi alkimia secara langsung tanpa ada tes lainnya. Nampaknya aku harus merepotkan tuan guru yang terhormat, kata Nili, menjadi lebih rendah hati, dan sedikit membungkuk. Melihat sikap hormat Nili, kedua master ini menjadi lebih bersemangat saat mereka memegang lembar jawaban ujian dan bergegas pergi. Kamar sebelah. Chuning saat ini sedang mencoba menulis jawaban yang terbaik di kertas ujian. 1 jam telah berlalu dan dia hanya menyelesaikan 3 soal. Ini sudah ketiga kalinya dia mengikuti tes untuk naik ke peringkat master alkemis. Dalam 2 kali kesempatan sebelumnya, dia bahkan tidak mendapatkan 60% dari jawaban yang benar dan 3 jawaban yang dibatalkan. Dia sudah membiasakan diri dengan hal-hal yang dia tidak kenal dan masih berani datang untuk mendapatkan dirinya diuji lagi. Sebelum datang, dia diam-diam bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan melewati babak ini. Namun, tes ini bahkan lebih sulit daripada yang sebelumnya. Chuning hanya bisa mengeluh tak ada habisnya. Sebelum datang, dia telah menempatkan banyak kunci jawaban di dalam cincin interspatialnya.
Namun, dengan dua master alkimia yang setia mengawasinya, dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk nyontek. 1 jam telah berlalu, dan beberapa soalannya hanya memiliki sedikit jawaban. Melihat lembar jawaban Chuning, dua penguji master alkimia hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Jawabannya hanya 60% yang benar, dan untuk menjadi seorang master alkimia, ia membutuhkan setidaknya 90% dari jawaban yang benar. 2 jam telah berlalu, dan bel di luar berbunyi. Tak perlu dikatakan lagi, Chuning sadar bahwa dia pasti gagal lagi dalam ujian. Dia berdiri dengan jiwanya yang jatuh dan berjalan keluar. Dengan kegagalan ini, dia harus menunggu 1 tahun lagi untuk mengikuti ujian master alkimia lagi. Di koridor, satu demi satu, mereka yang mengikuti tes keluar. Hanya seorang pria berusia 30 tahun yang tampak gembira, sedangkan yang lain memiliki wajah yang memelas karena tes pertama ini terasa begitu sulit. Aula Tetua Asosiasi Alkimia. Presiden, lihat naskah ini. Huyan Ming menyerahkan ke-20 kertas itu kepada Guyan. Di dalam seluruh asosiasi alkimia, hanya ada 2 peringkat master alkimia tingkat senior, Guyan adalah salah satunya. Pada saat yang sama, ia juga menjabat presiden untuk asosiasi alkimia. Rambutnya memutih, dan berusia lebih dari 60 tahun. Itu hanya 1 set kertas ujian, namun 2 master alkimia tingkat dasar ini dengan tergesa-gesa ingin agar dia melihatnya. Padahal Guyan saat ini sedang memperbaiki eliksir, pasti jadi terganggu hingga suasana hatinya menjadi buruk. Presiden, ini adalah makalah dari salah satu siswa. Silakan, lihat. Huyan Ming berkata, tampak bersemangat. Meskipun mereka melihat bahwa suasana hati Presiden Guyan tidak terlalu baik, mereka tetap melanjutkan dan menyerahkan lembaran kertas kepadanya. Guyan dengan dingin mendengus sambil melihat kertas-kertas dan berkata, siswa itu cukup bagus. Semua jawaban ini benar. Beberapa di antaranya malah dijawab dengan brilian. Bawa dia ke tes kedua. Wajah Guyan mengendur dan lebih santai. Lagi pula, jarang-jarangan orang yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar. Huyan Ming dan Mu yang saling memandang dan tersenyum. Huyan Ming naik dan berkata, aku ingin meminta presiden untuk mengizinkannya lewat dan memperbolehkannya bergabung dengan asosiasi alkimia secara langsung. Lulus tes dan langsung bergabung. Alis Guyan berkedut, menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Untuk menjadi peringkat master alkimia tingkat dasar, selain mengetahui banyak teori alkimia, dia juga sudah harus terbiasa dengan prosedur pemurnian yang sebenarnya. Bahkan jika dia berhasil melewati putaran pertama, tapi dia tidak memiliki pengalaman praktis yang sebenarnya, tidak mungkin untuk menjadi master alkimia tingkat dasar. Presiden, bagaimana jika orang itu baru berusia 13 tahun? Bahkan jika dia tidak memiliki pengalaman alkimia, itu bisa dipupuk. Jika kita mengabaikan kejeniusan yang satu ini, kita pasti akan menyesal. Mu Yang, yang berada di samping ikut berbicara. Mendengar kata-kata Mu Yang, suara tenang Guyan juga menjadi terkejut, apa yang kamu katakan? Dia baru berusia 13 tahun. Benar, Presiden. Mu Yang dan Huyan Ming berkata serempak, menganggukkan kepala mereka. Apakah kalian berdua berkolusi untuk menggertakku? Bagaimana mungkin seorang anak berusia 13 tahun dapat menghafal begitu banyak buku alkimia dan mampu menyelesaikan soal ujian peringkat master alkimia? Mata tajam Guyan penuh selidik pada Mu Yang dan Huyan Ming. Mengapa kita berani menipu Presiden? Bawa dia. Selain itu, minta direktur yang untuk segera datang juga. Masalah ini jangan diberitahukan kepada siapapun dulu, bahkan para tetua lainnya sekalipun, mengerti? Kata Guyan, menatap Mu Yang dan Huyan Ming. Jika sudah muncul kejeniusan seperti itu, ia sendiri yang harus mengasuhnya menjadi salah satu loyalisnya. Baik, hati Huyan Ming dan Mu Yang bergetar, kegembiraan memenuhi wajah mereka. Di asosiasi alkimia, ada 6 penatua termasuk Guyan. Setiap penatua memiliki minat mereka sendiri-sendiri. Untuk menjaga rahasia ini hanya milik Guyan, berarti mulai hari ini dan seterusnya, mereka berdua akan menjadi ajudan penatua Guyan. Mu Yang pergi mencari direktur Yang, sementara Huyan Ming buru-buru pergi untuk menjemput Nili. Di koridor. Chuning berjalan keluar ruangan, raut wajahnya agak sedih. Melihat Nili sudah lama berada di luar, alisnya segera bergerak. Beberapa orang di sampingnya saat ini sedang menggoda Nili. Kawan kecil, berapa banyak pertanyaan yang telah kau jawab? Seorang pria bertanya, tertawa keras. Kayaknya dia satu-satunya yang lulus ujian. Nili mengangkat bahu, dan berkata, pertanyaan itu terlalu mudah. Tidak ada tantangan sama sekali. Mendengar jawaban Nili, semua orang saling berpandangan. Kata-kata Nili barusan langsung menyengat Chuning yang sudah berjuang dengan pertanyaan. Dia menyela dan berkata, bocah sombong. Jika kau mendapatkan 10% saja dari pertanyaan yang benar, aku akan segera menelanjangi diriku sendiri dan berlari mengelilingi seluruh kota Glory sebanyak 3 putaran. Kalau begitu kamu bisa mulai berlari dari sekarang, kata Nili, tertawa ringan. Semua orang merasa kagum mendengar kata-kata Nili. Mereka penasaran dari mana sebenarnya sikap optimis itu berasal. Mereka juga bertanya-tanya berapa banyak Nili jujur dalam ujiannya. Tak berselang lama, Huyan Ming buru-buru berlari. Melihat jubah putih seorang master alkimia yang dikenakan Huyan Ming, semua orang segera berdiri dengan hormat. Nili, kamu telah lulus tes pertama. Ikuti aku, kata Huyan Ming, benar-benar mengabaikan mereka yang ada di sekitarnya. Baiklah, Nili sedikit mengangguk. Lulus tes pertama. Mendengar kata-kata Huyan Ming, semua orang berubah linglung. Terutama Chuning, ia tertegun seolah-olah tersambar petir. Bagaimana mungkin ia lulus? Nili baru berusia 13 tahun. Apakah mereka salah orang? Apakah aku bermimpi? Seorang remaja berusia 13 tahun benar-benar lulus tes babak pertama. Ini pertama kalinya terjadi dalam ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran Huyan Ming ingin secara pribadi menjemput Nili untuk pergi. Semua orang mengingat ejekan yang telah mereka katakan kepada Nili. Dan segera, mereka merasakan pipi mereka terbakar. Seorang remaja berusia 13 tahun benar-benar lulus ujian.
Adapun mereka, beberapa orang sudah berusia 30–40 tahun, dan beberapa lagi bahkan lebih tua, tapi mereka bahkan tidak berhasil melewati tes pertama. Chuning terlihat syok hingga tak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Nili benar-benar akan lulus ujian pertama.